sendiri anjing. Woi, bangsat itu kan premis setan bangsat. Dengan suara hidup yang licis. Assalamualaikum Bang David Nurbianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, minal aidin wal faizin sebelumnya. Sama-sama. Ini adalah show pertama setelah Idul Fitri. Sama-sama. Iya. Setelah Idul Fitri, suasana markas agak berbeda nggak sih, Bang David? Beda, makin sepi ya? Iya, makin sepi. Oh, mungkin ada beberapa yang balik mudik tapi nggak balik lagi. Iya. Iya. Bisa buat alasan ya itu. Betul, iya betul. Padahal Ini cut off. Iya. Ini produksian paling sepi sih, Hah? Bang David. Produksian Biasanya rame paling banget. sepi Iya, ya? iya. Aduh, gimana nih? Patut dipertanyakan loh, katanya industri kreatif sedang berkembang gitu ya kan. Katanya berjuta-juta lapangan pekerjaan tercipta melalui industri kreatif. Aduh. Comika itu kan salah satu industri kreatif, Iya, betul. Tapi betul, kenapa betul. terjadi PHK juga? Ya, aduh. Tidak bisa. Patut dipertanyakan sih. Iya. Ya. Itu tidak bisa dimungkiri nih, gara-gara Panji ke New York ini ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, sekarang di depan markas ada posko pemenangan Ganjar Pranowo. Berarti ada lapangan pekerjaan baru. Sepertinya harusnya bisa dia. Jadi jangan kaget nanti karyawan Comika yang keluar dari sini tiba-tiba ada di sana. Ada di depan. Skillnya sama aja soalnya promosi gitu. Promosi poster betul. sama aja sebenarnya. Sama aja jual gimmick. Iya. Jual gimmick. Gimmick promosi maksudnya. Iya, kan? gimmick promosi. Bang David apa masang billboard juga nih di markas bisa nih? Kalau untuk nyaingin yang di depan Iya. itu, gue nggak tahu nanti ini mereka penonton tahu nggak gambarannya seperti apa. Iya, Kalau iya. mau dikasih insert boleh Iya, juga kasih lihat, sih. kasih lihat, boleh. Tapi janganlah promo gratis. Dong. Iya. Besar banget segede Iya. gitu. Gue nggak tahu sih untuk apakah gue mau bikin juga di markas buat bikin gimmick nyaingin gitu ya. Tapi Iya, kayaknya modal gue nggak sebesar dia Iya. gitu ya kan. Itu kelihatan banget, gede banget. Kita nggak tahu itu kena pajak reklame atau enggak. Iya kan? Iya kan? Sebesar itu gila. Gue nggak tahu sih. Ya mungkin nanti kita tanya Comika Event berani atau enggak gitu. Iya. Ya, Atau kalau cukup berani pasang stiker kecil aja kayak stiker sensus gitu. Sanggupnya segini. Iya, oke Bang David, ini adalah acara show bahas show. Kita membahas show, nggak cuma special show, mungkin pokoknya show yang pernah Bang David pijak selama ini gitu, mungkin dari awal gitu. Ini dari Prasuci nih, saya penasaran. Apakah Bang David itu adalah komika Betawi pertama? Sebelumnya ada lagi nggak? Komika Betawi pertama. Kalau cuma ngomongin perihal etnis sih kayaknya gue bukan yang pertama kali nyoba stand up ya. Begitu gue open mic juga udah ada beberapa komika dengan persona Betawi gitu. Cuma mungkin gue punya semacam keberuntungan, semacam jackpotnya adalah terangkat di media. Gue komika persona Betawi pertama mungkin yang dirasa relate ke penonton. Oke. Ya, maksudnya yang berhasil membawa keresahan orang Betawi ke TV nasional. Mungkin ya. Jadi memang kalau dibilang komika pertama yang nyoba sih enggak, tapi mungkin komika pertama yang dapat hotspot gitu di media sebagai komika Betawi. Ya bisa dibilang mungkin itu keberuntungan gue di situ. Oke. Sebelum di Suci ini, Bang David pernah tampil di TV, di Metro kayak gitu-gitu? Pernah. Oh iya. Ya justru di situ gue terangkatnya. Oh iya. Justru bukan Suci adalah media kedua gue setelah Metro TV gitu. Justru pertama kali gue tampil di TV itu adalah stand up show Metro TV, yang dimana stand up show-nya dibikin tema Betawi Night. Makanya jadi kayak ada 3 komika waktu itu, gua, Arif Dido, dan Dede Kendor. Ya, jadi emang 3 komika yang mewakili keresahan Betawi dibikin show dengan tema Betawi Night pada saat itu. Pertama kali gue muncul di TV bawain keresahan orang Betawi, disitulah gue semacam dapat atensi dari publik gitu ya. Dari sosial media gue terangkat gitu, di Twitter gue nambah followers. Waktu itu kan belum ada Instagram ya, jadi masih
basisnya masih Twitter gitu. Gue ngerasa dapet penonton di situ dan dapet atensi dari banyak orang Betawi yang ngerasa keresahannya gue bawakan gitu. Jadi memang berkahnya gue ya di Metro TV itu. Oke. Saya kayaknya inget ya, itu kayak pakai sarung Ya, gitu nggak sih? iya. Iya. Pakai baju koko plus sarung, diselempangin gitu. Itu apa kalau dari sisi outfit ya, itu terus atau Bang David nggak baru? Nah, bukan terus ya. Iya. Itu udah gue lakukan semenjak audisi Suci 3. Oh, dari sebelum berarti? Iya, jadi sebelum gini, timelinenya adalah gue open mic gitu di komunitas gue di BTS, nyoba stand up, nyoba belajar stand up. Terus gue ikut-ikut lomba lokal. Terus ada kesempatan untuk audisi Suci 3. Oh ya. Gue udah melakukan itu, gue udah pakai peci sama sarung kaos sama gue selempangin sarung. Itu di audisi di Suci 3 bareng Babe, Teriatan Muslim dan segala macam. Itu gue dapat golden ticket di situ. Cuma gue nggak ditelepon untuk masuk ke putaran final. Gue nggak lolos saringan berikutnya gitu. Nah setelah itu justru malah gue dapet rezeki di Metro TV karena gue kan nggak berhenti ya setelah gagal di Suci 3, gue terus stand up, terus gue ikut lomba-lomba lokalan gitu ya, beberapa kali dapet juara juga gitu. Gue inget banget lomba di Kelapa Gading gue juara 2, lomba di apa namanya tuh yang Galeri Nasional kalau nggak salah ya, di Galeri Nasional gue juara 2 juga. Adalah beberapa kali kesempatan ada lomba-lomba lokal gue juara. Barulah di saat itu gue dapat rekomendasi untuk tampil di Metro TV. Oh iya. Nah, setelah Metro TV jalan setahun gue bolak-balik dipanggil untuk ngisi stand up show, ada peluang lagi, kesempatan lagi untuk audisi Suci 4. Dan gue ngerasa karena di Suci 3 gue masih penasaran, gue ngerasa gue kayaknya pengen ikut lagi gitu sih. Oh oke. Dan dapat rezeki juaranya ya di Suci 4. Kalau komunitas dari BTS itu Tangerang ya? Iya, base-nya sih Tangerang. Iya. BTS tuh Bintaro, Tangerang, Serpong gitu. 3 nama daerah disatuin gitu. Pada dasarnya sih yaitu coverage areanya sih untuk menyasar penonton dan penikmat stand up di Tangerang Raya sih pada dasarnya. Iya. Kalau sekarang udah ada Tangsel sendiri. Ya, ada Tangsel sendiri, ada stand up Kabupaten Tangerang sendiri, ada stand up Tangerang sendiri. Karena mungkin ini perihal coverage areanya yang terlalu luas gitu. Iya, jadi gede banget. Jadi nggak cukup satu komunitas kayaknya. Oke, baik. Sebelum mencoba persona Betawi itu materi-materi pertamanya Bang David itu terkait apa? Apa langsung soal Betawi? Enggak, bawain kodian. Oh, bawain kodian dulu. Jadi gue kan nggak tahu sama sekali soal stand up comedy itu apa ya. Jadi pengalaman gue nyemplung itu kan banyak di media udah gue ceritain gitu, nggak perlu terlalu tebal juga gue nyeritain itu lagi karena berulang. Jadi begitu gue ngeliat stand up, gue tertarik untuk melakukan itu, tapi gue nggak tahu stand up itu apa. Gue nggak punya referensi sama sekali soal stand up. Yang gue tahu adalah itu lawak gitu. Nah referensi lawak gue adalah dari Lenong, dari apa namanya sketsa-sketsa di TV gitu. Jadi emang begitu gue nyoba pertama kali, ya gue nyari materinya di Google. Iya, di Google. Yang muncul kan ya materi-materi yang kita selama ini tahu sebagai materi kodian kalau dalam dunia komedi gitu ya, materi jokes istilahnya anekdot gitu, terus jokes stereotype gitu ya. Jadi kayak joke telling sih jatuhnya. Joke telling. Ya, kita menceritakan kembali jokes yang udah ada. Gitu malah awalnya gue. Tapi begitu tahu melakukan itu terus ditegur itu salah, ternyata stand up comedy nggak gitu, ya gue mulai memperbaiki, mulai tahu stand up berdasarkan keresahan, ya akhirnya terpilih keresahan sebagai orang Betawi yang gue angkat. Saya penasaran soal pernyataannya Mas Panji soal Bang David itu dulu sering MC di Coffee Toffee Hang Lekir. Betul. Nah itu timelinenya kapan itu Bang David? Kalau waktu gue agak sedikit
lupa ya, karena gue kalau soal waktu tuh gue gampang banget lupa. Tapi itu medio, ya awal-awal stand up muncul. Suci pun baru 2 season menurut gue. 2 season, 2-3 season, antara itu ya rentang waktu di season 2 dan 3. Jadi ada open mic di Hang Lekir yang kita sama-sama tahu. Penonton stand up nih juga tahu, penikmat stand up tahu, pelaku stand up juga tahu kalau Hang Lekir itu ibaratnya kayak open mic stand up Indo Pusat lah gitu. Oh, stand up Indo Pusat. Walaupun secara tidak tertulis ya, cuman kita ngomongnya kenapa gue bisa bilang itu stand up Indo Pusat, karena para founder nongkrongnya di situ, founder seringnya open mic-nya di situ gitu. Jadi gue bisa bilang itu stand up Indo Pusat pada saat itu. Jadi kenapa gue memutuskan untuk nge-MC? Ya gue ngelihat peluang untuk bisa dapet atensi dari para senior atau pemangku kepentingan saat itu untuk bisa show off lah gitu. Karena gue tuh tipe orang yang nyari materi komedi tuh kayak nutur gitu. Nutur tuh kayak kayak pemulung lah. Pemulung kayak gitu, kita keliling, ada apa kita ambil gitu. Ada ini nih kita ambil gitu, kayak nutur gitu. Jadi gue MC itu gue gunakan untuk itu. Jadi gue sebisa mungkin ngelatih sense of humor gue dengan nge-MC. Kayak MC itu kan sering banget ngebahas hal-hal spontan yang dia lihat di atas panggung pada saat itu dong. Betul. Entah itu ngebahas materi komika yang naik. Nah, gue tuh memanfaatkan itu untuk satu melatih kecepatan dan ketepatan gue untuk bikin materi komedi. Yang kedua adalah itu tadi, untuk show off, untuk pamer pada saat itu senior kalau wah ini orang lucu ya gitu. Dan gue ngerasa kalau jadi MC kan kesempatan durasi di atas panggungnya lebih banyak dibanding komika itu sendiri kan, ya kan? Dan nggak perlu bawa materi juga. Iya. Gitu sih. Hal itu kan yang ngebentuk Bang David kayak secara mental, secara komedi juga. Gue rasa sih ya. Karena ya ketika lu jadi host open mic sendirian pula ya? Sendirian pula. Ya itu tadi, durasi lu di atas panggung akan lebih banyak dibanding lu jadi komikanya, iya nggak sih? Lu komikanya cuma 3-5 menit. Mungkin kalau lucu lu bisa 7 menit. Tapi karena gue MC, kalau ada 20 komika kan gue punya kesempatan 20 kali naik kalau transisi satu komika host naik kan. Nah itu yang gue manfaatkan. Untuk bikin gue terbiasa pegang mic, terbiasa ngomong di atas panggung. Latih mental juga. Itu sih. Kalau panggung besar pertama yang Bang David jajaki apa? Apakah kalau misalkan komik-komik lain kan stand up night gitu, Bang David pernah merasakan stand up night nggak? Stand up di awal-awal karir gitu? Kayaknya nggak banyak ya gue stand up night. Tapi panggung besar pertama kali adalah stand up fest. Oh, stand up fest justru? Stand up fest yang pertama ya. Gue lupa. 2013 kayaknya kalau stand up fest pertama deh. Yang gue tampil pun masih dengan pakai sarung gitu kan. Ya? Hanya nggak pakai peci aja. Yang gue ingat materinya yang Pitung versus Iron Man deh kalau nggak salah. Materi yang cukup orang tahu itu nempel sebagai materi gue gitu. Ya kayak membandingkan superhero lokal dan iya. Itu menuju ke kayak show yang Bang David orang kenal itu kan Rule of Three. Itu menuju ke sana ada panggung besar lain nggak? Kayaknya enggak ya. Nggak ada. Kayaknya stand up fest. Abis itu baru Suci. Abis itu baru Rule of Three. Iya. Kalau Rule of Three itu dari sisi materi apa aja nih yang dibawakan? Kan kalau dari sisi kreatif itu banyaknya dari Kompas ya. Justru yang nggak banyak orang tahu Rule of Three ini dari sisi kreatif, gue banyak andil di situ. Oh iya. Iya. Apa aja tuh? Gue banyak ngasih ide. Kayak ide kita chit-chat bertiga di atas panggung setelah masing-masing naik sendiri-sendiri, itu ide gue. Setelah misalnya Zawin naik, chit-chat. Iya, itu kan gitu. Ciri khas Rule of Three itu. Jadi setiap kota kita tur, line up kita acak, ganti-gantian. Siapa yang jadi headliner, siapa yang jadi opener, itu kita kocok aja ganti-gantian. Sesuai, ya kita nggak pertimbangannya waktu itu kayak
kayaknya di kota ini lebih banyak yang nungguin lu deh, gitu-gitu lah. Iya. Jadi lu yang headliner ya. Nah setelah tiga-tiganya selesai naik, kita kembali naik lagi ke atas panggung dan bikin sesi saling roasting pada saat itu. Saling roasting, terus saling ya apa ya, kayak ngelawak bertiga aja, ngelawak ngegrup aja, tektokan gitu. Nah itu konsep yang kayaknya gue inget itu dari gue deh. Oh, justru dari Bang David. Iya, itu gimmick itu kayaknya idenya dari gue. Iya, yang berkesan di kota mana? Ini kan ada puluhan kota tuh kayaknya. Wow, dibilang berkesan banyak banget sih. Iya. Kalau ngomongin penonton juga hampir di setiap kota itu sold out gitu ya kan. Iya. Di Jogja lebih dari 1.000, di Lombok 800 orang gue inget. Di kota-kota Pekanbaru juga sold out. Iya. Tapi kalau nanya kota mana yang paling berkesan sih kayaknya semua berkesan. Tapi uniknya adalah Rule of Three itu nggak ada final tour. Iya. Di Jakarta nggak ada justru ya? Nggak ada. Itu tour yang aneh banget. Kita keliling Indonesia, tapi kita nggak bikin final tour di Jakarta. Iya. Justru kita tampil di Jakarta as a Rule of Three itu di stand up fest berikutnya. Oh, iya. Ingat nggak? Jadi di stand up fest yang keberapa gitu, kita tampil sebagai Rule of Three. Jadi nggak di-present sendiri-sendiri, David, enggak. Kita Rule of Three tampil di stand up fest. Dan kita melakukan apa yang kita lakukan di tour. Jadi kita menganggap final tour Rule of Three itu ya pada saat stand up fest itu. Oke. Itu di promo kayak gitu nggak? Nonton dong Rule of Three terakhir di Stand Up Fest. Enggak ya? Enggak, karena kita masih berekspektasi waktu itu akan ada final tour-nya, tapi tidak jadi. Itu bikinannya Kompas bukan sih? Iya. Kompas kerja sama komunitas juga sih. Waktu itu kan kita, kalau di angkatan gue sih memang juara 1, 2, 3 tuh emang otomatis masuk manajemen Kompas TV kan waktu itu. Dan itu adalah kayaknya percobaan pertama kali di season gue adalah percobaan Kompas TV punya talent management sendiri. Oh, itu season pertama. Iya, jadi kayaknya Suci berikutnya kan ngikutin tuh ya, kayak di kontrak awal sebelum kompetisi udah tertulis tuh. Kalau lu berapa besar otomatis lu masuk manajemen Kompas TV. Nah pada saat itu di Suci gua kalau nggak salah 5 besar atau 6 besar gitu, otomatis masuk manajemen Kompas. Iya. Sampai bisa tur ke kota-kota yang nggak terlalu lazim sekarang ya, misalnya kayak Lombok gitu atau Lombok, Palopo. Banyak Kendari. Banyak lah. Iya. Kalau stand up fest yang paling berkesan yang mana Bang David? Bagi Bang David sebagai penampil nih. Yang paling berkesan yang pertama kali gue tampil itu. Oh, yang pertama kali. Karena gue ngerasa di penampilan gue di situ makin bikin gue bersinar sih di dunia stand up comedy sih. Iya. Makin apa ya? Kayak nebelin, kayak makin mengukuhkan positioning gue sebagai stand up comedian dengan persona Betawi gitu. Iya. Itu sih yang belum. Oke. Nah, sebagai komedian persona Betawi, Bang David pernah punya show yang rupa-rupa Jakarta itu. Gimana gagasan untuk bikin show soal kebetawian gitu? Itu gagasan awalnya itu dari mana? Maksudnya dari semua aspek kan banyak, dari Betawi pembahasannya atau... Ya itu tadi, semakin pengen nebelin lagi aja. Semakin pengen nebelin dan mengukuhkan kalau gue adalah stand up comedian dengan persona Betawi gitu, yang memang apa namanya, penonton juga mengiyakan gitu, semakin memvalidasi kalau gue nih stand up comedian Betawi. Udah itu aja sih sebenarnya latar belakangnya. Di samping juga memang pada saat itu gue banyak bersinggungan dengan para budayawan Betawi yang sesungguhnya ya. Kalau gue kan mungkin hanya sebagai bercandaan gitu. Terus terang kalau ada image David Budayawan Betawi itu sebenarnya cuma bercandaan gitu. Jadi jangan dianggap serius gitu. Tapi budayawan benerannya pada saat gue muncul di permukaan sebagai stand up comedy yang banyak ngebawain keresahan soal Betawi, disitulah gue banyak dikasih rezeki, dikasih kesempatan untuk ketemu senior-senior yang memang beneran budayawan Betawi gitu. Jadi gue ngerasa
ya gue manfaatkan aja situasi ini untuk terus ikut melestarikan budaya Betawi dari stand up comedy gitu sih. Oke. Show-nya sendiri kalau yang terkenal di teman-teman komunitas kan show-nya kurang maksimal lah ya, Bang David. Karena kejadiannya gimana tuh? Hujan atau kalau nggak salah? Hujan, iya. Hujan, iya. Yang paling menyesakan adalah hujan sih memang. Ya itu ego gue juga sih, ego gue untuk pengen punya pertunjukan spesial yang pertama. Jadi komika pertama yang bikin spesial show di area terbuka, itu kan ego gue, dan tidak gue bayar dengan persiapan yang matang, dan pada saat itu memang tidak pernah gue bayangkan kalau di hari hanya akan hujan gitu pada saat show-nya gitu. Jadi emang itu bagian dari itu aja sih, bagian dari semacam kayak ya pelajaran aja besok-besok kalau mau bikin special show, nggak melulu soal mentingin ego lu sebagai performer, lu juga harus mentingin teknis yang berkaitan dengan gimana nanti penonton lu gitu. Iya. Itu gimana ngeproses kayak perasaannya waktu itu, kan bisa jadi dianggap nggak maksimal, dan apa pelajaran yang diambil selain soal outdoor? Kalau ceritain lagi pada saat show-nya sih, ya gue nangis, gue down gitu. Gue ngerasa itu show yang gagal gitu, sebagai ukuran special show ya, itu adalah show yang gagal. Tapi ya balik lagi, apa ya istilahnya, gue kan di situ nggak kerja sendiri ya, gue bekerja sama dengan banyak orang di situ, yang pada saat itu justru menguatkan gue sebagai seorang yang punya show gitu. Gue sih ngerasa, wah ternyata kalau bikin show ya balik lagi tuh tadi pelajaran adalah jangan sampai lu mentingin ego lu pribadi untuk punya idealisme bikin show yang begini sesuai dengan keinginan lu gitu, tanpa memperdulikan hal-hal teknis yang mungkin kejadian. Itu sih pelajarannya yang bisa gue dapat. Kayak ini ada comeback-nya menurut saya, karena Ayah Ikhlas yang pertama itu sukses sekali meskipun di tengah pandemi ya Bang David. Kemunculan gagasannya soal Ayah Ikhlas, kayak ini kan udah lepas dari sisi kebetawiannya Bang David, soal kayak ada identitas baru sebagai seorang ayah dan sebagai suami nih. Ini gagasan munculnya gimana? Koreksinya adalah tidak lepas dari identitas Betawi. Ya mungkin yang selama ini orang pikirkan adalah persona Betawi, itu kan persona gitu ya. Itu akan gue bawa terus sampai kapanpun gue jadi stand up comedian. Materi gue akan selalu Betawi gitu. Pada dasarnya Betawi itu selain persona adalah bagian dari konten sebenarnya. Bagian dari konten. Pada saat itu gue ngerasa gue masih sangat layak, masih sangat layak, masih sangat oke untuk ngebawain materi soal keresahan orang Betawi. Tapi seperjalanan waktu, gue menikah, proses hidup yang gue jalanin itulah yang menjadi sumber keresahan gue. Makanya ada transisi di situ. Nah transisinya sebenarnya bukan transisi meninggalkan image gue sebagai komika Betawi, itu sampai kapanpun akan gue bawa. Betul. Karena dari warna akan terus ada gitu. Seperti kita tahu komika Betawi kuat di diksi, ya sampai sekarang gue masih mengandalkan itu. Kuat di logat, ya sampai sekarang gue masih mengandalkan itu. Kuat di emosi, kuat mainin sketsa, ya sampai sekarang gue masih gue bawa gitu. Yang beda hanyalah kontennya. Kontennya. Kan gue juga di berbagai kesempatan mentoring anak-anak stand up kan kita selalu menyepakati kalau stand up comedy itu bisa berhasil kalau bawa keresahan yang paling dekat dengan kita kan. Betul. Ya paling dekat saat ini di kehidupan gue adalah ya karena gue menikah, punya anak, keresahan-keresahan soal bapak itu yang paling dekat. Jadi sebenarnya transisi hanya pada konten, bukan pada persona. Gitu sih. Lebih ke apa yang ditampilkan ya. Iya. Betul. Kepuasan Bang David sendiri atas Ayah Ikhlas pertama dan Ayah Ikhlas kedua itu seperti apa? Iya, kepuasannya
dari volume 1 ke volume 2 terbukti bertumbuh secara jumlah penonton. Juga bertumbuh secara apa ya, kayak teknis show gitu, kayak persentase materi yang menurut gue di AI kelas 2 tuh kayak komposisinya tuh nggak 100% ngomongin keluarga, tapi gue sisipin isu-isu sosial politik. Betul. Itu sih kepuasannya. Jadi dari volume 1, volume 2 gue sebagai performer, gue ngerasa secara materi gue bertumbuh gitu. Nah itu saya ngamatin juga sih, mungkin akan kita bahas nanti pas mau ngomongin 2024. Tapi kalau dari segi materi kan, kalau ada Kak materi khusus yang Bang David banggakan dari yang volume pertama dan volume kedua? Materi khusus ya? Iya, kayak yang Iya, ada. Yang pertama? Kalau di AI kelas yang volume pertama itu materi soal punya istri perawatannya mahal. Oh iya. Iya. Itu kan premis besarnya ya, tapi sub materinya itu lumayan banyak. Yang gue ngerasa di situ punchline-nya gede-gede gitu, yang ngomongin soal bulu mata, ngomongin soal apa namanya lipstick, ngomongin soal skincare ya itu. Itu sih. Itu yang di volume 1 ya. Volume 1. Ya. Terus yang di volume 2 itu kayak materi soal kucing. Ini untuk yang udah beli digital download ya. Materi soal kucing sama beberapa materi yang nyerempet politik. Itu sih. Kayaknya ada materi ini juga nggak sih Bang David? Yang impromptu gitu, nggak disiapin terus keluarnya di atas panggung gitu. Ada. Gue tuh nggak tahu ya, ini ya nggak salah sih untuk bukan dibilang membanggakan, tapi gue bersyukur ya. Gue tuh kayak semacam dikasih gift gitu, kayak kayaknya gue punya gift sebagai komika, kayaknya gue punya gift untuk spontan bikin materi di atas panggung. Kayaknya. Dan gue bersyukur atas hal itu. Dan itu pun harus dalam kondisi tertentu ya. Dengan syarat biasanya gue kalau udah bisa ngeluarin materi spontan di atas panggung, itu biasanya gue udah dalam kondisi nyaman banget sih. Untuk kondisi nyaman itu kan harus gue kejar dengan ya materi gue yang lain harus oke gitu. Materi yang gue tulis harus oke. Untuk bisa bikin gue relax sampai bisa bikin materi yang spontan. Ya di AI kelas 2 terjadi ada waktu ngomongin bokap nikah lagi. Nah, bokap nikah. Iya. Itu nggak gue siapin. Iya. Nggak gue siapin, justru malah mungkin bisa jadi salah satu yang titik tawanya paling besar di situ ya. Justru malah yang nggak gue siapin. Apa gue nggak usah nulis materi aja ya? Ngandelin spontan aja gitu. Yang gue tulis 2 bit aja sisanya nyari di panggung. Tapi rencana gitu nggak sih? Maksudnya terbuka untuk mengembangkan materi di panggung gitu? Enggak, masalahnya enggak. Masalahnya enggak. Kalau gue kayak gitu, gue nggak mau kalau gitu gue kayak terkesan over pede gitu. Iya nggak sih? Kayak terkesan anjir sih, kayak lu ini banget gitu, kayak lu jumawa banget lu. Mentang-mentang lu punya skill itu, lu kayak jadi kayak kegampangin. Enggak. Justru berkah-berkah komedi spontan gue itu terjadi ya karena materi yang emang gue ada tulis dengan benar, itu juga jadi materi yang memang lucu gitu. Untuk bikin gue ada di posisi nyaman. Jadi kalau gue nggak berusaha bikin materi yang lucu, ya gue nggak akan dapet nyamannya dong. Jadi nggak akan terjadi materi-materi spontan kayak gitu. Ketika saya nonton AI Kelas Volume 2 secara streaming sih, kan ada materi soal sosiopolitik, nggak melulu soal Mbak Mika atau kayak keluarga atau soal Ayesa. Ya saya merasa sih kalau kayaknya Bang David cocok nih ngomongin Jakarta atau ngomongin politik gitu. Dan ternyata beneran bikin
tour 2024, gimana nih perasaannya untuk mengadain tour nih, akhirnya ngadain tour gitu? Perasaannya 2024. takut. Takut justru ya? Yang paling tebel yang gue rasain sekarang adalah takut. Takut, khawatir gagal gitu atau? Macem-macem. Iya, takut dalam tadi takut secara khawatir gagal, ya itu mungkin masuk juga sih. Tapi lebih kepada ini kan salah satu tour yang bisa gue bilang pertama kali gue tour seorang diri gitu. Gue pernah tour tapi bareng Rule of Three. Iya kan? Dan udah cukup lama ya? Dan udah cukup lama. Selalu isu itu gue bawa. Setelah Rule of Three, selalu isu apakah gue bisa tour sendiri itu selalu jadi ketakutan gue. Kayak apakah gue cukup menarik perhatian penonton di luar Jakarta untuk bisa beli tiket. Itu satu. Kalau gue sendiri ya, gue nggak pede. Ada rasa nggak pede di situ. Kayak jangan-jangan penonton gue cuma ada di Jakarta ya, jangan-jangan gitu ya. Jangan-jangan orang mau nonton gue karena emang dia di Jakarta gitu, dan karena gue bikin show di Jakarta. Gue nggak tahu gue bawa diri gue keluar sendiri, seorang diri itu bisa menarik perhatian penonton untuk pengen nonton gue atau enggak, itu satu. Yang kedua adalah selain tur pertama gue, ketakutan kedua adalah ini gue sedang melakukan hal di luar zona nyaman gue. Gue kan sudah cukup nyaman dengan Ayah Ikhlas 2 volume itu ya. Udah cukup nyaman gue. Udah cukup bisa diterima gue sebagai Ayah Ikhlas. Bahkan ada beberapa komentar yang kayak bikin gue seneng dan bangga gitu, kayak ada predikat Bang David spesialis keresahan bapak-bapak. Itu kan kalimat yang keluar dari orang yang ngelihat Ayah Ikhlas 1 dan 2. Dan dimanapun kesempatan gue tampil di media TV atau platform lain kan gue masih ngebawain soal materi soal keluarga gitu, family gitu. Gue keluar zona nyaman, melakukan hal yang jauh lompatannya dari ngomongin keluarga jadi ngomongin Indonesia. Itu bahkan di Panji nanya kemarin waktu interview promosi Pecahkan New York ya. Dia nanya, gila keren banget lu berani bikin spesial show bahas politik di tahun politik. Gue bilang gue antara berani atau sembrono. Gue berani atau gegabah, kayaknya lebih kepada gegabah deh. Gitu sih, jadi kayak ketakutan kedua itu. Jadi selama ini gue nggak pernah nge-branding diri gue sebagai orang yang melek politik. Kalau Panji kan udah jelas-jelas, dia membangun image-nya sebagai orang yang peduli akan itu dibawa terus kan, di podcast, diomongin terus, bahkan dimanapun kesempatan ada obrolan soal politik kan Panji juga sering juga dilibatkan gitu, pandangannya sering diminta, ya kan? Kalau gue kan siapa gitu, kok tiba-tiba ujuk-ujuk mau special show materinya bahkan judul spesialnya politik banget gitu, kok berani ya gitu maksudnya. Itu sih yang gue rasain, kayak ya apa jangan-jangan beneran gue gegabah ya, kayaknya gue lebih kepada gegabah. Gitu sih. Ya tapi balik lagi, apapun itu, ini adalah konsekuensi dari ya gue keluar dari zona nyaman. Setiap apapun itu kan, ya apapun itu, siapapun itu, kalau lu keluar dari zona nyaman kan pasti ada resikonya. Ya ini yang sedang gue antisipasi ya, apakah gue siap untuk menanggung resikonya nanti atau enggak. Makanya hadirnya rasa takut itu sangat amat, setelah ditelaah sangat amat maklum gitu. Ya. Paling kita beredel aja penerimaan Bang David sebelumnya. Kayak misalnya Bang David pernah nggak sih tampil misalnya di Jawa Timur atau di Jawa Tengah gitu. Pokoknya yang tidak apa ya? Bukan konsumennya orang Betawi gitu. Itu pernah nggak sebelumnya? Pernah.
Dan penerimaannya bagaimana kalau menurut Bang David? Iya, gue ngerasa gue jujur memang tidak sebesar respon di Jakarta. Oh. Iya. Ini respon before dan after show-nya ya. Ya kayak before-nya ya kayak ya gue memang sudah ketika gue tampil di luar kota, apalagi bersama dengan komika-komika lain gitu, gue selalu memposisikan diri gue, Pit, lu di sini bukan hotspot gitu, lu lu tampil aja semaksimal lu, tapi lu bukan hotspot, lu bukan orang yang paling ditunggu gitu, gue selalu memposisikan diri gitu. Jadi kayak ya lu tampil, oke, lu tampil aja, tapi lu bukan orang yang paling ditunggu, lu harus sadari itu. Nah, di berbagai kesempatan sih terbukti juga ya. Maksudnya gue bukan mengecilkan diri gue sebagai komika, tapi gue melihat respon before dan after show-nya, memang penerimaan penontonnya tidak sebesar di Jakarta, gitu. Tapi ya itu udah gue perhitungkan gitu. Jadi ya gue tidak akan merusak mental gue karena gue tidak berekspektasi tinggi kan memang gitu. Jadi ketika penerimaannya tidak sesuai ya gue nggak akan kecewa banget gitu karena memang sudah gue prediksi atau gue sudah perhitungkan tanggapannya, responnya akan segini aja gitu. Betul. Udah manage ekspektasi lah. Betul, manage ekspektasi. Kalau penerimaan dari sisi ketika Bang David melontarkan materi sosiopolitik sejauh ini kayak apa? Nah, kalau itu gue masih ngerasa masih dapat atensi lebih sih. Maksudnya kayak di berbagai kesempatan panggung off air gitu ya. Kenapa gue juga akhirnya agak sedikit di luar tadi gegabah gitu, ada sedikit percikan-percikan percaya diri itu karena di beberapa kesempatan panggung off air tuh kayak di Sondrenalin, gue bawa materi yang kayaknya kalau materi itu direkam terus diupload itu akan sangat berbahaya sekali untuk gue. Sangat beresiko ya, itu materi yang gue nilai sangat beresiko. Mungkin karena ya meninju pemerintah atau instansi. Meninju ke atas, meninju penguasa, meninju instansi. Semua berarti. Meninju tokoh. Meninju tokoh juga gue. Tokoh juga. Terus di panggung Stage Art UI kalau nggak salah. Stage Art UI. Itu venue-nya di teater besar. Kenapa gue mau terima ini job off air ya ini jatuhnya. Waktu ada callingan, Bang, lu mau nggak tampil di acara ini, Stage of Art kalau nggak salah. Acara apa? BEM UI. Kok mau gue sih? Pada saat itu asumsi gue, pasti Abdur nggak bisa nih. Pasti Mamat susah dikontak. Karena udah image-nya kan BEM UI gitu ya. BEM UI pasti yang dicari adalah komika-komika kritis dong. Dan memang juga pada saat itu callingannya adalah stand up dan harus membawakan materi soal isu-isu politik. Isu-isu yang berat menurut gue kayak pelanggaran HAM, represivitas aparat, pelanggaran HAM masa lalu gitu ya. Terus soal isu lingkungan, isu-isu berat semua gitu. Dan gue berani ambil. Kok gue berani ya? Kalau dipikir kok gue berani ya? Gue berani ambil. Satu, gue pengen challenge diri gue. Bisa nggak gue bikin materi yang emang bener-bener spesifik soal itu? Selama ini kan hanya tempelan-tempelan aja kan. Selama ini kan ya gue sisipin gitu loh. Tema besarnya kayak di Ayah Ikhlas 2, tema besarnya Ayah Ikhlas. Tapi materi itu kan gue cuman jadiin sisipan aja gitu, bukan topik utama. Nah, ketika ada kesempatan itu, gue challenge diri gue untuk bikin materi yang spesifik soal isu sosial politik. Tampil di depan yaitu acaranya BEM UI di teater besar. Begitu gue tampil,
responnya gue ngerasa positif. Materi yang gue tulis tuh ya berhasil lah untuk ukuran penampilan stand up kan ya ketawa gitu, ada ketawa penonton, ketawa mereka dan mereka menikmati. Jadi gue setelah itu makin bikin percaya diri gue naik lagi sedikit demi sedikit gitu sih. Iya. Kalau Bang David diajak untuk callingan acara seperti itu, sebenarnya Bang David berarti ada sih sebenarnya brandingnya kena lah setidaknya meskipun nggak dilakukan. Iya, mungkin meskipun gue orang kesekian gitu ya setelah Mamat atau Akur atau Panji ya gitu, ya masih masuk skena itu ya. Jadi gue sih ngerasa mungkin selama ini itu terbangun karena waktu gue stand up dengan keresahan Betawi pun, itu sebenarnya adalah otokritik. Betul. Itu adalah materi sosial politik tanpa sadar itu gue tulis. Setuju. Iya kan? Iya. Soal Betawi terpinggirkan karena modernisasi. Itu kan sosial politik. Betul. Terus soal materi-materi gue kebanyakan soal ya Jakarta dibangun hanya untuk orang-orang kaya, misalkan kayak gitu, kayak materi gue soal pembangunan apartemen gitu, penggusuran dan segala macam, itu kan tanpa sadar udah nyinggung ranah sosial politik kan. Nah mungkin di situ itu sih yang bikin kayaknya orang di luar sana masih memandang kayaknya gue masih cocok gitu untuk dibawa ke skena sosial politik. Sama ya beberapa kali gue ngebangun image lewat tweet-tweet gue soal Jakarta, soal Twitter. Iya, soal banyak ya, soal macet, soal banjir gitu, sampai gue pernah diundang sama media Inggris saat itu untuk jadi pembicara. Oh, di Jakarta sini? Di Jakarta. Iya. Itu sebagai apa tuh? Pembicara. Ada nggak komika? Lu coba lah, ada nggak komika yang diundang sama media Inggris untuk jadi pembicara? Gua. Oh lumayan guys. Gua tanya ada nggak? Gue sampai statement gue pada saat acara itu di-tweet sama Pemretnya. Oh. Dan base-nya itu di Inggris. Iya. Jadi ada media urban gitu deh, media urban. Ya dia waktu itu bikin acara di Goethe Institute, di Goethe Institute Menteng gitu, ngebahas isu perkotaan. Pada saat itu pembicaranya adalah ahli tata kota. Coba, hamba Allah nyelip satu. Siapa gue bisa ada di antara mereka gitu yang secara akademisi ya jauh banget lah. Gila, mereka ahli semua itu, ahli tata kota, ahli apa lagi tuh? Ahli kelautan. Karena waktu itu ngebahas soal kenapa sih Jakarta banjir. Itu salah satu isunya. Ngebahas soal penggusuran dan segala macam. Gue diundang sebagai pembicara. Ya mungkin karena emang itu tadi, karena gue sering ngangkat materi-materi soal itu tadi ya, soal banjir, soal penggusuran, soal kemacetan dan segala macam. Dibutuhkan gitu statement gue. Gue duduk, gue lucu banget itu, gue celingak-celinguk, gila ini ahli semua. Gue ngapain ya di sini dalam hati gue. Tapi kayaknya itu hal yang benar deh, Bang David. Karena ya kalau misalnya ngomongin soal ya urbanisasi, pokoknya tata kota di Jakarta, ya harusnya masyarakatnya juga yang diajak gitu. Maksudnya kalau yang ngomongin anggota DPR, ahli expertnya doang gitu, sama pemangku kebijakannya, yang nggak ada suara itu yang muncul, suara dari mana? Menurut saya sih gitu. Iya, gue nggak tahu ya. Itu yang di highlight tuh statement gue yang di highlight, yang sampai di tweet sama akun medianya sendiri gitu. Media Inggris loh, gue sendiri nggak bisa bahasa Inggris gitu. Itu statement gue terus diterjemahkan ke bahasa Inggris ya. Yang gue ingat adalah gue ngomong gini, gue bilang orang Jakarta itu selalu komplain sama kemacetan. Tapi setiap tahun di event-event besar seperti PRJ itu yang paling banyak terjual adalah mobil. Itu statement gue yang di highlight sih. Itu disadur ke bahasa Inggris. Ya gue nggak tahu lah, gue nggak ngerti bahasa Inggris. Kalau nggak salah gitu, Jakartans complain about traffic, but during the annual apa gitu.
pokoknya pameran tahunan tuh yang dibeli adalah mobil gitu. Ironi jadinya. Iya, ironis banget sih sebenarnya. Oke. Berarti terkait kebijakan ya, mungkin kalau kebijakan politik ini Bang David akan bahas nggak di 2024 soal kebijakan politik? Ada beberapa kebijakan politik yang mungkin tidak pro rakyat atau... Nah, gue tuh berangkat dari case, gue berangkat dari kasus materi gue. Oh, misalnya dari berita gitu? Iya, betul. Jadi gue menghindari sekali asumsi pribadi, karena pasti mengarahnya jadi subjektif. Iya. Bisa sih, bisa dan nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga kan? Nggak apa-apa. Karena kita negara demokrasi kan sebenarnya nggak apa-apa juga. Tapi gue cukup menghindari itu supaya tidak menimbulkan kesan gue sedang berkampanye terhadap satu calon. Makanya gue berangkatnya kebanyakan materi gue dari kasus. Dari kejadian. Ada kejadian, terus masyarakat berpendapat, terus cenderungnya kemana gitu, apa yang mereka rasakan gitu. Nah, gue dari situ. Jadi ya itu sih, ya gue nggak tahu sih nanti outputnya orang akan akhirnya akan malah mikir, wah ya kalau kayak gitu malu sama aja menggiring opini untuk tidak memilih yang ini dong. Ya itu kan terserah penonton. Tapi kan gue berangkat dari ya kejadian gitu kan. Betul. Gitu sih. Iya. Berarti kita bisa berasumsi kalau misalkan nonton kita akan, wah ini kayaknya yang kita bisa kayak belok ke poros tertentu atau gimana? Iya, gua nggak mau bilang enggak juga, tapi itu terserah penonton. Terserah penonton. Yang penting dari gua tidak ada kata ajakan. Gua menghindari sekali kata ajakan. Ajakan untuk ya udahlah pilih ini aja. Enggak, gue menghindari kata itu. Sangat gue hindari. Even nanti isinya ya itu kan balik lagi gue serahin ke penonton gitu. Dan intinya ini tetap hiburan, maksudnya bukan core-nya adalah. Oh iya jelas, karena kenapa gue menghindari ya karena memang gue cuman pengen menghibur gitu. Niat gue tuh emang ya niat komedian aja, niat pengen berkarya dan menghibur gitu. Cuma memang ini nggak gue pungkiri, emang gue memanfaatkan momentum pemilu ini untuk bikin show ini. Jadi kayak gue tuh pengen meng-highlight soal pesta demokrasinya sebenarnya. Pesta demokrasi. Yang selama ini kita tahu, awam tahu ya. Gue kan awam juga ya. Gue di sini nggak memposisikan. Oh ya ini harus dicatat juga. Gue nggak memposisikan sebagai pengamat. Gue tidak memposisikan diri sebagai ahli. Gue memposisikan diri sebagai rakyat. Rakyat biasa aja yang justru awam politik malah. Awam secara ya kita cuma sama-sama tahu. Oh kalau ada calonnya siapa aja sih ini? Oh berarti kita kayaknya gue cenderung ke sini deh. Kenapa gue cenderung ke sini? Karena begini gini. Oh kayaknya gue nggak suka nih gue sama itu gitu. Kenapa alasannya? Gitu aja kayak impact yang gue rasain dari pemilu apa sih yang rakyat rasain pada saat pemilu? Pada sebelum pemilu, pada saat pemilunya, dan setelah pemilunya. Itu tuh dari sisi gue sebagai rakyat aja udah. Ini harus di-highlight nih. Takutnya nanti orang ekspektasinya gue pengamat politik. Iya. Gue takut itu juga. Gue takut kayak... Karena kalau orang ekspektasinya gue adalah pengamat politik, ada satu materi gue aja yang terlihat dangkal, itu pasti gue kena serang. Iya nggak sih? Iya. Ini harus di-highlight nih. Iya. Bukan, gue bukan pengamat politik. Gue orang awam, yang dimana ketika gue dangkal, harusnya orang memaklumi. Iya betul. Gue warga biasa aja gitu. Gue memposisikan diri sebagai warga biasa aja. Dan masyarakat emang punya hak untuk punya opini, punya hak itu yang pengen gue highlight. Bahwasanya ini kan pesta demokrasi. Pemilu ini kan pesta demokrasi 5 tahun sekali. Kata pesta itu kan harusnya identik dengan kata bersenang-senang. Nah betul, Iya nggak sih? Identik iya. dengan kata mencari kebahagiaan. Betul. Iya. Kenapa orang butuh pesta? Karena dia penat. Ya nggak? Karena dia stres. Iya. Dia butuh pengalihan atas stresnya mereka.
atas penatnya mereka. Makanya mereka berpesta. Nah, Betul nggak? Ya, betul. Nah, yang terjadi saat ini adalah, selama ini adalah yang seperjalanan kita era reformasi ya, Era reformasi. plus era sosial media ditebelin lagi. Oh. Yang terjadi adalah setiap pesta demokrasi, yang terjadi adalah keributan. Betul. Ya memang sih konser dangdut sering ribut. Tapi kan bukan pesta seperti itu yang kita mau kan. Ya konser dangdut juga pesta kan. Walaupun ujung-ujungnya tetap ada yang ribut. Tapi kan itu oknum pemabuk biasanya. Oke. Ya sama sih, yang ribut juga kan yang pemabuk politik. Bocor juga materi satu gua tuh. Gua bocorin nggak apa-apa ya. Itu sih yang pengen gua highlight itu. Namanya pesta demokrasi. Kok setiap pemilu yang kita rasain justru bukan ambience pesta, malah ambience perang gitu. Iya kan, saling fitnah, saling tuding. Pesta mana nih yang rundown-nya adalah saling fitnah dan saling kayaknya di dunia manapun nggak ada deh pesta yang kayak gitu deh. Gue nggak mau kalau datang ke pesta yang rundown-nya ada saling fitnah, anjir. Iya nggak sih? Betul. Ini kayak misalnya gue, datang ya ke pesta gue, kayak ntar aib gue kebongkar gitu. Iya nggak sih? Iya, betul. Iya nggak sih? Itu kayak Betul. pesta demokrasi tuh kayak yang kita alami selama itu, pesta yang orang takut datang. Iya nggak sih? Betul banget. Ya gue pengen ya kenapa? Ya untungnya memang ya karena gue stand up komedian emang bawa hiburan gitu, bawa tawa, bawa canda tawa. Ya gue pengen itu aja tadi, kayak gue pengen mengembalikan kembali aura pestanya gitu. Bahwasanya ya jangan ribut. Betul. Nggak apa-apa, beda nggak apa-apa, tapi jangan ribut gitu. Soalnya ributnya sampai cari-cari gitu. Karena iya kan, nyari identitasnya apa nih? Ributnya kebangsaannya apa? Aduh. Sampai diniatin gitu. Iya, sampai diniatin ribut. Oh iya, sorry, gue harus bilang berarti tadi kalau konteksnya adalah dangdutan, ribut di dangdutan tuh sebenarnya masih lebih terhormat loh. Karena apa? Karena nggak diniatin. Iya, nggak diniatin. Itu karena dia udah mabok terus senggolan, paling itu kan eksiden. Iya kan? Betul, nggak ada orang pengen datang dari rumah berangkat naik Supra gitu mau nonton dangdut. Di kepalanya sepanjang perjalanan, gue ribut ntar nih, gue ribut pada saat biduannya bilang hoa hoe. Itu kan direncanakan. Iya. Tapi kan selama ini yang kita tahu ya dangdut ribut, tapi kan eksiden karena nggak sengaja senggolan, karena mungkin dalam kondisi mabuk. Tapi kita di pesta demokrasi ini ributnya direncanain, ributnya memang diorganisir, memang kayak pengen menjatuhkan lawan, gitu sih. Jadi ya memang kesannya anjir, kayak misi lu jadi kayak terlalu gede nggak sih Pit, kayak gitu. Ya emang itu yang gue bisa, nggak terserah itu mah, terserah penonton, terserah yang ngelihat aja. Tapi yang pasti itu tadi, gue pengen mengembalikan aura pesta demokrasi ini beneran pesta yang membahagiakan itu tadi, yang penuh canda tawa gitu. Bahkan beberapa capres juga udah ngeluarin statement kan, kalau kayak Bapak Prabowo gitu udah ngeluarin statement di kesempatan pidatonya, dia bilang jadikan pemilu 2024 ini relax, intinya gitu ya. Gua mungkin ada kalimat yang salah, tapi intinya adalah relax dan jangan tegang. Kayak beberapa capres menghimbau ke pendukungnya gitu untuk tidak melakukan fitnah, tidak menyebarkan hoaks, tidak istilahnya memperuncing permusuhan. Itu kan yang mereka mau. Iya, terus kita sebagai rakyat ngapain masih ribut gitu? Ya, betul banget. Ngapain gitu, buang-buang energi justru. Iya. Dan gue pengen bilang gini juga, bahwasanya nanti kayak semacam ini sih, kayak gue sebagai rakyat, kita sebagai rakyat itu berhak bersuara gitu kan. Betul. Berhak
berpendapat, apapun gitu. Ya asal bisa dipertanggungjawabkan, asal berbasis dengan fakta dan tidak fitnah dan segala macam gitu. Itu sih yang pengen gua share gitu ke penonton, maksudnya ke orang yang menikmati show gua. Kalau lu punya opini terlebih soal politik, ngapain takut, ungkapin aja. Iya, betul. Jangan dipendam gitu. Jangan dipendam, jangan ditahan gitu. Iya. Kayak awam pun berhak untuk ngomong. Ini pesta kita semua. Ini pesta kita semua, nggak ada ini pesta politisi, ini pesta pakar, iya kan? Iya, betul. Ini pestanya pengusaha gitu ya, pengusaha billboard, pengusaha konveksi, ya kan, advertising, percetakan, ya kan, mereka pasti kenceng dong pemilu. Iya. Peternak buzzer ya katanya. Peternak buzzer, rame nih kayaknya. Lu yang ngomong ya, bukan gua. Potong di TikTok, oke sih tulisan. Tapi Indra yang di highlight. Ya gitu, ini pesta semuanya. Pestanya semua orang. Orang yang nggak punya wawasan politik, boleh loh. Iya. Ya, jadi jangan cuman lu manfaatkan tenaga lu untuk jalan ke TPS ucuk-ucuk terus nyoblos terus udah. Jangan. Kalau lu punya statement, kalau lu punya pendapat, jangan takut untuk ikut speak up gitu. Speak up-nya di level yang lu bisa ya. Iya. Ya, maksudnya kayak misalkan kalau lu cuma misalkan lu gagap teknologi, ya lu jangan maksa untuk speak up di Instagram atau di sosial media lainnya. Ya lu speak up di kalangan lu aja. Betul. Iya. Iya, lu speak up di circle lu aja. Lu speak up di circle lu aja. Betul. Oke. Gitu. Dan outputnya ya jangan ribut udah. Iya. Atau menghindari ya keributan misalnya. Iya. Ada potensi, waduh kayaknya ribut nih, nggak usah deh. Ya, yang ngajak ribut ya kan berarti kan yang bermasalah kan. Kalau lu cuma ngeluarin pendapat, tapi nggak ada tendensi lu untuk ngajak ribut sih menurut gua sah-sah aja. Oke. Kita dorong untuk ini ya, berpendapat. Apakah itu kenapa ini konsepnya rada satir ya, ada dekat dengan rakyat slogan, ada pose tidur. Apakah emang Bang David niatkan untuk seperti itu? Kan tadi Bang David mendorong untuk jadi emang secara konsep memang gue mengarahkan ke parodi ya, itu kan parodi kan, yang selama ini juga sudah dilakukan sama pendahulu kita, senior kita, dari zaman Warkop, dari zaman ya banyak lah pelawak kita, bahkan di media TV yang populer saat itu ada program yang namanya Sentilan Sentilun. Betul, kan? Iya kan? Yang dimana para komedian, para aktor memerankan para tokoh politik. Itu kan parodi gitu ya. Gue mengarahkan ke situ juga. Gue sedang memparodikan dalam tanda kutip yang gue bawa saat ini adalah wakil rakyat ya. Yang kenapa gue pilih dekat dengan rakyat? Ya karena itu yang paling sering muncul di media cetak, muncul di telinga kita saat mereka semua berkampanye gitu. Dan sering muncul dari politisi-politisi sebagai pengakuan kalau mereka tuh berpihak ke kita gitu. Dekat dengan rakyat. Dan nggak tahu ini lu ngeh atau enggak. Gue lebih dulu, bukan gue nggak tahu ini lu ngeh atau enggak ya. Waktu Pak Ganjar dideklarasikan sebagai capres oleh Bu Mega, statement atau kalimat yang di-highlight salah satunya adalah dekat dengan rakyat. Kalau lu ngeh ya? Iya. Kalau lu ngeh, iya nggak sih? Iya, karena gue ngerasa, loh kok dekat dengan rakyat juga nih dalam hati gue. On point ya? Kayaknya gue cenayang. Iya. Ya maksudnya itu mungkin kebetulan, tapi yang mau gue highlight adalah yaitu tadi gue sedang melakukan parodi, yang dimana
sejauh ini yang kita tahu adalah para wakil kita di DPR di level nasional, di level nasional ataupun daerah yang harusnya merepresentasikan suara-suara kita itu bunyinya pada saat mau pemilu doang. Iya. Iya, bunyinya tuh pada saat pemilu bunyi. Selesai itu sepanjang mungkin 3 tahun 4 tahun mungkin ya kita nggak pernah tahu mereka ngapain. Iya, iya, iya. Menjelang tahun berikutnya bunyi lagi. Iya, bunyi lagi. Iya, iya. Gitu Ya, sih yang gua. sebelumnya nggak kelihatan terus kan ini siapa nih tiba-tiba dekat dengan rakyat gitu-gitu. Loh, iya. Sekarang gue tanya sama lu. Iya, iya. Lu tinggal di mana? Sekarang di Tangsel, KTP? KTP Malang, KTP Malang. KTP Malang. Iya. Kalau lu balik ke daerah lu berarti dapil lu Iya, di sana KTP kan? Malang. Ya. Ya. Lu balik ke daerah lu, tiba-tiba lu ngeliat banyak billboard dan foto caleg. Gue tanya, berapa persen lu kenal personal sama tuh orang? 0%. 0%. Iya, 0%. 0%. Iya, iya. 0%. Bahkan banyak yang mengaku tokoh masyarakat loh. Iya kan? Iya, iya, iya. Nama, biasanya gini nih, gelar, Gelar, nama, betul. terus bawahnya apa gitu. Gue pernah ngeliat itu kayak, ini tokoh masyarakat ini. Iya, iya. Terus gue nggak kenal. Yang muncul di kepala gue adalah, kalau lu mengaku tokoh masyarakat dan gue nggak kenal, ini gue yang gagal sebagai masyarakat atau lu yang gagal sebagai tokoh? Betul. Iya kan? Iya, iya. Kan? Itu kayak, siapa nih orang tiba-tiba gitu maksudnya. Ya itu bisa dua kemungkinan. Bisa jadi kita sebagai warga, sebagai masyarakat terlalu introvert. Iya. Tidak pernah keluar rumah. Sampai kita tidak tahu ada tokoh masyarakat. Iya, iya. Atau dia yang sebagai tokoh kurang terkenal atau kurang dikenal. Iya, iya. Gitu sih. Waduh, gila banget itu, pede banget ya berarti ya. Hah? Pede banget dia naruh. Iyalah. Gitu. Kok mau ya? Saya nggak relate sih itu. Nggak mau. Dan yang paling menyebalkan adalah ujungnya mereka kepilih. Kepilih. Sebel dong. Iya, iya. Nggak, kalau asumsi lu tadi 0% kenal dia, tiba-tiba dia kepilih. Kayaknya makin banyak masang wajah kayaknya kalau ketika di dalam bilik pemilih, oh, kayaknya ini sering gitu, kita coblos deh. Kayaknya gitu Iya. ya. Makanya itu yang mau gue bahas juga. Itu yang salah satu yang bikin biaya kampanye itu mahal. Salah satu yang bikin politik kita tuh menjurus ke transaksional. Oh, iya, iya. Oh, pembahasannya bakal sampai ke sana ya? Bakal sampai ke situ. Oh, iya, iya, iya. Masuk akal, mereka pasang baliho. Ya kan tujuannya untuk biar dikenal kan? Iya kan? Iya, betul, betul. Padahal kan ada cara lain biar dikenal. Kenalan langsung. Iya lagi. Ini kan nggak salaman kalau dipasang di baliho. Iya, 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 nggak kenal. Iya. Lu menyapa lewat gambar. Kan nggak bisa ngomong tuh gambar. Iya nggak? Betul, betul, betul. Kadang ada yang mungkin yang terkesan agak bisa ngomong tuh yang bagian mulutnya kadang suka dibolongin. Terus kena angin, terus kayak Kena angin. begitu kayak dia ngomong apa. Ya lu kayak dia merasa dibilang hai. Iya maksudnya, iya kan? Iya, betul, betul, betul. Itu yang bikin mahal itu. Biaya kampanye mahal, akhirnya siapapun yang ingin menjadi anggota dewan berarti lu harus punya modal. Iya. Iya nggak? Transaksionalnya itu yang Transaksionalnya berat itu. tuh. Punya modal. Modal lu dari mana? Nah, yang ngemodalin. Modal sendiri apa dimodalin orang? Nah, itu. Kalau lu dimodalin orang, masa nggak ada pamrihnya ya kan? apa-apa selain itu? Ya kalau bisnis gue dimodalin orang kan ada MOU. Lu dapat berapa persen dari modal gue? Iya, Iya kan? Iya, betul, betul. Iya kan? Ada kami kan juga nggak ujuk-ujuk ngasih duit. Ada bunga. Tanda tangannya. Iya, iya, iya. Jadi transaksional.
Ya, akhirnya jadi sistem itu kan akhirnya jadi sistem yang ngebuat para politisi itu mungkin jadi gelap mata untuk korupsi ujung-ujungnya. Ya karena untuk sampai di level itu mereka modal. Butuh ngembaliin juga modalnya. Iya. Dan modalnya dari mana itu kan menjadi konflik kepentingan kan seringnya. Iya. Ya nggak? Betul. Gue punya duit nih. Iya. Lu maju deh. Gue nggak punya duit, udah gue bayarin. Bener lu? Iya udah gue bayarin. Tapi ada tapinya kan. Even dia nggak ngomong, ya masa lu nggak tahu diri waktu jadi? Iya nggak? Iya. Itu aja. Kita kan gitu, udah ya emang ya kita kan memang begitu kan emang timbal balik, ngerasa nggak enakan segala macam. Budaya timur banget. Indonesia. Iya, butuh modal. Gue belum jadi sih beatnya, tapi baru premisnya itu. Beatnya belum jadi, tapi gue berangkat dari situ. Gue nih, artis. Lo tau gak kenapa banyak artis diajak masuk parpol? Oh iya. Tau gak kenapa? Populer? Karena udah dikenal gitu. Betul. Bener, populer. Tapi kenapa sih partai nyari orang populer? Ya juga ya. Kenapa? Ya karena pengen menang. Hah? Pengen menang. Itu benar. Ada lagi yang lain. Kenapa partai cari orang populer? Untuk didorong, ya dijadiin kader jadi dulu. face-nya ya. Terus didorong untuk maju ke pileg. Populer bener. Tapi setelah itu apa? Mendapatkan suara, terus bisa disetir. Enggak ya? Disetir ketum partai maksudnya. Oh kalau itu mah nggak usah artis. Aduh. Kayaknya semua ya kalau itu. Disuruh menolak Israel, Mam. Populer, Iya. bikin elu jadi nggak perlu ngeluarin duit banyak. Oh. Iya juga ya. Untuk, Iya. kan tadi kita sama-sama sepakat, lu ngeluarin duit, dana kampanye, ya kan? Untuk apa sih? Untuk bikin lu populer. Iya. Billboard, iya nggak? Poster, itu untuk apa sih? Untuk bikin lu dikenal kan? Betul. Nah artis ini sudah 3 langkah di depan. Oh, pantesan. Kalaupun memang ada biaya yang keluar, tidak sebesar lu yang bukan siapa-siapa. Lu yang tidak terkenal ya? Pinter juga ya. Masuk akal nggak? Masuk akal banget. Masuk akal nggak? Lu nih, anggaplah siapa ya? Ada orang nih, Suyono misalkan. Yono. Yono Bakri jatuhnya. Yono Bakri ya? Yono Bakri. Dia cuman, dia orang aja gitu. Orang ya mungkin dia dia pengusaha atau dia memang tokoh masyarakat misalnya. Tapi dia tidak populer gitu. Di daerahnya pun dia tidak populer. Dia mau nyalek. Lu mau nyalek? Iya. Ya udah sini. Maksudnya sini? Ya modalnya apa gitu. Karena gua harus moles lu dong biar lu dikenal. Oh iya. Iya kan? Kan nggak ujuk-ujuk. Suyono gitu, saya mau nyalek nih. Ya, modal lu apa? Nggak ada gitu. Lu terkenal enggak? Enggak gitu. Aduh iya ada lagi. kans untuk menang nggak kira-kira? Atau kita bikin itu aja yuk, kita kagetin sistem yang sudah berlaku sekarang gitu. Kita coblos orang yang nggak punya modal, nggak punya. Tapi apakah berani orang-orang itu kan enggak. Untuk nyalek kan enggak. Dan ini udah lama ya Bang David. Dari Krisdayanti udah ada di Gedung DPR. Kayak siapa? Ada pelawak juga. Eko Patrio sudah lama. Jadi ini kayak udah
udah strategi lama juga sebenarnya. Iya, kan sesuatu akan terus dilakukan kalau terbukti berhasil kan. Works ya. Ya. Ya sesimpel itu sih. Yang kerasa banget sih voice-nya di special show-nya Bang David 2024. Kita harus bersenang-senang. Kita harus sadar nih ternyata, Billboard nih ternyata gini mainannya, preteksnya gitu. Apa harapannya untuk show-nya Bang David sendiri 2024? Ya harapannya sebagai sebuah bisnis pertunjukan sih harapannya ya pasti full akan menonton. Itu kan harapan. Turnya juga ya. Ya kita sebagai seorang seniman yang memang istilahnya memang hidup dari karya ya, memang harapannya ya pasti di semua kota tiket terjual habis sih. Itu yang pertama. Berikutnya sih harapannya ya itu tadi, harapannya adalah ini kayak semacam self reminder juga buat gue pribadi, kalau gue sebagai pribadi juga masih ngerasa orang yang banyak takutnya. Oke. Ya. Kembali ke yang tadi. Iya, kembali ke yang tadi, banyak takutnya. Gue pengen ngukur aja kalau semana sih nih gue bisa berani bersuara gitu. Ya. Apalagi di tengah kondisi yang seperti ini, yang sama-sama kita tahu sudah ada undang-undang yang sepertinya tidak berpihak dengan kebebasan bersuara gitu. Itu sih, selain gue mau challenge diri gue, berikutnya adalah yaitu gue pengen ngasih suasana bersenang-senang di pesta demokrasi ini gitu. Suasana yang seperti yang para capres sudah ungkapkan, suasana yang rileks, suasana yang jangan tegang. Ya komedi kan perihal itu kan. Ngelepas ketegangan, ngendorin urat-urat gitu, yang ngasih kebahagiaan gitu sih. Itu sih tujuan gue dan harapan gue sih dengan jalannya 2024 dekat dengan rakyat ini sih ya itu tadi sih. Ya adapun harapan lainnya adalah ya gue pribadi setelah melakukan show ini tidak terpleset ya, maksudnya itu itu kan salah satu yang gue takutkan juga, karena gue mengakui sekali kalau ya gue berbicara sebagai awam, yang sangat rawan terpleset, gitu sih. Mungkin ranahnya kepleset pasti sosmed sih, kalau misalnya tidak dilepas di sosmed atau dieksklusifkan untuk yang membeli tiket mungkin masih aman. Mungkin ya. Iya, jadi ya harapannya ya jangan direkam ya penonton. Ya, jangan direkam. Admin Comika Event ya kan. Jangan di voice note itu. Aduh, gue percaya deh 100% sama lu gitu. Oke. Pengen ada dampak juga tadi ya, dampak buat yang nonton. Iya, dampak buat yang nonton. Ya itu tadi, untuk lebih memposisikan diri kalau lu dalam pesta demokrasi ini semua orang berhak gitu. Iya. Oke. Berhak menentukan pilihan, berhak ngasih statement, ngasih pendapat, semua orang berhak. Berhak diundang ke pesta ini. Pestanya milik kita semua. Betul. Dan ya itu tadi, kalau lu punya suara, kalau lu punya opini gitu, jangan ragu untuk lu ungkapkan paling enggak di circle lu sendiri deh. Iya. Dan ujungnya ya jangan ribut, udah. Relax aja, santai. Oke, mantap sekali Bang David. Terima kasih atas interviewnya. Silakan dipromosikan 2024 dekat dengan rakyat kepada kamera di sebelah sini. Sebelah sana. Oke, teman-teman semua penikmat stand up comedy di seluruh Indonesia, terutama di kota-kota yang akan gue datangi sebagai destinasi tour stand up spesial gue yang keempat 2024 dekat dengan rakyat. Udah rima banget tuh ya. Iya. Ya bisa pas gitu ya. Spesial yang keempat 2024 dekat dengan rakyat. Mantap. Itu langsung aja bisa cek loket.com, karena
tiket presale-nya sudah dibuka. Ini silakan pilih kota yang terdekat dengan lu semua, pilih kotanya, pilih kursi, dan pilih gua. Itu ada di Batam, tanggal 17 Juni 2023. Periode presale-nya dari tanggal 1 Mei sampai 14 Mei. Periode normalnya 15 Mei sampai 16 Juni. Harga presale di 200.000, harga normal di 300.000. Berikutnya ada di Balikpapan, tanggal 8 Juli 2023. Periode presale-nya 1 Mei sampai 1 Juni, periode normalnya 2 Juni sampai 7 Juli. 7 Juli harganya sama di angka presale 200.000 dan normal 300.000. Berikutnya ada di Bandung tanggal 12 Agustus 2023. Sudah dibuka juga, presale-nya 1 Mei sampai 14 Mei, harga normalnya 2 Juni sampai 11 Agustus. Kemudian Purwokerto tanggal 23 September 2023, presale-nya 1 Mei sampai 14 Mei, periode normalnya 2 Juni sampai 22 September. Selanjutnya ada di Yogyakarta, tanggal 14 Oktober 2023, presale-nya 1 Mei sampai 14 Mei, periode normalnya 2 Juni sampai 13 Oktober. Lanjut lagi ke Surabaya, 25 November 2023, periode presale 1 Mei sampai 14 Mei, periode normal 2 Juni sampai 24 November. Dan finalnya ada di Jakarta, tanggal 6 Januari 2024. Periode presale-nya udah dibuka juga 1 Mei sampai 14 Mei, periode normalnya 2 Juni sampai 5 Januari 2023. Beli tiketnya di loket.com ya. Sekali lagi beli tiketnya di loket.com. Info lengkap cek Instagram Comika Event atau Instagram David Nurbianto atau klik link di bio Instagram gue. Itu udah ada pilihan kota dan langsung menuju ke halamannya loket.com. Untuk info tambahan, ini 50 pembeli pertama tiket presale dan 100 pembeli pertama tiket normal akan mendapatkan kartu prioritas foto. Insya Allah ada merchandise gue yang bisa dibeli juga nanti di physical. Untuk info lebih lanjut cek aja Comika Event atau Instagram @davidnurbianto. Terima kasih. Kita jadikan pesta demokrasi ini beneran ambience-nya pesta, bukan ajang tawuran. Jadi tunggu gue di kota-kota lu semua 2024 dekat dengan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.